Solusi yang diajarkan Alkitab, ketika kita takut, cari Tuhan. Oke, saudara-saudara, ada banyak ketakutan dalam hidup manusia. Orang itu akan mengalami ketakutan ketika diperhadapkan sebuah masalah yang terlalu besar dan dia tahu dia sulit untuk mengatasinya. Bahkan mungkin dia menyadari, aku tidak sanggup. Begitu dia menyadari ada sebuah masalah datang dan dia merasa tidak mampu, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan. Tetapi sayangnya tidak selalu karena masalahnya yang terlalu besar. Kadang-kadang masalah yang besar yang menakutkan itu hanya ada di imajinasi kita. Itu yang namanya khawatir. Itu yang khawatir. Misalnya tadi beberapa ya. Kenapa kok takut? Takut nanti gak lulus. Kenapa kamu takut gak lulus? Memang realitanya gimana selama ini? Ya saya belajar semua baik-baik aja sih. Tetapi kenapa gak lulus? Ada di imajinasinya. Mengkhawatirkan sesuatu yang jadi standar, jadi nilai, jadi harapan, jadi cita-cita. Kenapa takut? Kalau tidak ada penghasilan, memangnya tidak bekerja? Kan bekerja. Kalau bekerja pasti ada penghasilan. Mengapa takut? Karena dalam pikirannya berimajinasi. Kalau suatu saat saya mendadak tidak bekerja, bagaimana ya? Apakah situasinya memang sudah seperti itu? Kan belum, masih bekerja. Pasti ada penghasilan. Takut kalau dagangan gak laku. Apakah sudah tidak jualan lagi? Apakah tidak ada kesempatan untuk jualan? Kan masih ada. Lapaknya masih ada, barang dagangannya masih ada. Kenapa takut gak laku? Itu namanya khawatir. Takut dan khawatir itu memang kakak adik, tetapi sedikit berbeda. Khawatir itu lebih banyak ditentukan oleh imajinasi kita, bukan realita. Tetapi kalau ketakutan, karena kita sudah menghadapi realita yang kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Kekhawatiran bisa berubah jadi ketakutan atau ketakutan mengembangkan kekhawatiran kita. Masalahnya bagaimana kita mengatasi ketakutan kita. Solusi yang diajarkan Alkitab, ketika kita takut, cari Tuhan. Ketika kita takut, cari siapa? Cari Tuhan. Jangan cari setan. Sebab kalau orang takut cari setan, pasti pikirannya langsung ke dukun, ke paranormal, orang pinter yang pura-pura pinter. Itu cari setan untuk dapat jawaban. Bagaimana masa depanku ya? Bagaimana masa depan anak-anakku ya? Cari setan. Takut anak-anaknya dalam bahaya, cari setan. Kalau cari setan biasanya kan anak mau merantau keluar kota gitu kan, cari ke dukun supaya dibekali dengan apa itu? Dengan jimat, dengan apa gitu kan, supaya aman. Itu namanya cari setan. Nah, tunggu tanggal mainnya aja. Kalau cari setan hasilnya apa? Setan datang untuk mencuri dan membinasakan. Saya ingatkan Bapak Ibu orang tua, kalau anakmu keluar kota jangan cari setan. Kelihatannya aman sebentar, tetapi sebenarnya kita biarkan setan mencuri kehidupan anak-anak kita, bahkan membinasakan. Betapa jahatnya orang tua yang lakukan seperti itu. Karena dia sendiri sedang merusak kehidupan anaknya. Atau kalau enggak, cari pertolongan orang. Kalau lagi khawatir, kalau lagi takut. Siapa yang bisa tolong aku? Cari orang. Siapa yang bisa cari? Begitu telepon, maaf saya juga lagi punya kebutuhan. Kamu yang begitu aja, urus sendirilah. Gak usah dipikirin yang begitu. Begitu kita hubungin orang, cari orang supaya menolong kita, responnya tidak baik, tambah sakit hati. Sudah takut, sekarang plus sakit hati. Masalahnya nambah enggak? Tetapi bukankah itu yang sering kita lakukan? Kita sendiri yang nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan kita adalah cari Tuhan.
Mari kita buka 2 Tawari, pasal 20. Kita baca ayat yang ketiga. 3 dan 4 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini luar biasa. Yosafat, raja yang luar biasa, yang hebat dalam peperangan, yang pintar, punya pengaruh yang begitu besar. Itu saja ternyata bisa takut. Artinya ketakutan itu bisa mengincar siapa saja. Jangan berpikir kalau saudara pintar, gak ada ketakutan. Jangan berpikir kalau saudara punya dikelilingi banyak orang, tidak ketakutan. Jangan berpikir kalau dompetmu tebal, maksudnya isinya duit ya, bukan isinya hanya struk-struk tagihan, wah itu tambah khawatir. Kalau punya banyak duit pasti gak khawatir, gak takut, enggak juga. Apa kurangnya Yosafat? Pintar, hebat, jagoan, kaya raya. Tetapi ketika mendengar bahwa ada musuh mengepung mereka, muncul ketakutan. Yosafat menjadi takut. Saya senang baca Alkitab karena firman Tuhan itu jujur tentang manusia. Sehingga saya bisa jujur juga tentang diri saya. Kalau Yosafat saja bisa takut, kok sombong sekali kalau saya bilang saya gak pernah takut. Berarti saya lebih hebat dari Yosafat. Raja yang luar biasa. Yosafat kan termasuk raja yang membawa reformasi, transformasi rohani di bangsanya. Luar biasa sekali, tetapi ternyata bisa takut. Dan karena dia raja, apa yang dia rasakan dia tahu itu dirasakan juga untuk masyarakat. Ini masalah kerajaan, bukan hanya masalahnya sendiri. Kalau dia takut, ini bisa nular, mempengaruhi rakyatnya juga takut. Apalagi di antara rakyat mungkin lihat langsung bagaimana pasukan musuh itu mengepung. Dia akhirnya juga bilang, yuk kita semua mencari Tuhan. Kita doa puasa. Ini sikap pemimpin yang luar biasa. Dia tahu kita semua takut. Bahkan saya juga takut. Yuk kita cari Tuhan. Kita gak usah cari bantuan negara lain. Kita tidak usah cari. Dan kalian tidak bisa andalkan saya sendiri juga takut. Coba kalau ini juga ada di hati para kepala keluarga, di hati para pemimpin, di hati orang-orang yang punya otoritas. Jujur, ketika ada masalah, aku takut. Aku takut. Kalau kita jujur, ingin cari solusi, aku ingin cari Tuhan, sebab aku tidak mungkin bisa minta tolong yang lain. Tidak mungkin bisa mengandalkan yang lain. Dan aku tidak sanggup mengatasi sendiri. Aku takut akan doa puasa. Saudara, ini merendahkan diri. Kalau sudah orang Israel itu berdoa dan berpuasa, ada dua kemungkinan. Dia lakukan pertobatan. Yang kedua, merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan. Itu orang puasa. Jadi puasa Kristen itu bukan sekedar lapar atau ingin menguruskan badan. Kalau ingin menguruskan badan, puasa gak apa-apa, tetapi jangan dirohanikan. Memang saya ingin mengurangi berat badan saja, saya ngurangi makan, tetapi jangan diberi nilai rohani. Tujuannya itu, atau lagi gak punya duit, gak makan, terpaksa puasa. Itu bukan merendahkan diri karena terpaksa. Walaupun ada orang-orang tertentu karena nggak punya apa-apa akhirnya merendahkan diri dengan cara puasa. Itu jadi sebuah keputusan, bukan karena terpaksa nggak bisa beli, enggak.
Akhirnya itu menjadi sebuah kesempatan. Kondisi itu memaksa dia untuk menyadari saya harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan jawaban mengatasi perasaan takut dan khawatir kita. Nah, sekarang bagaimana mencari Tuhan yang dilakukan oleh Yosafat? Ini petunjuk praktis bagaimana mencari Tuhan supaya alami kebebasan dari ketakutan kita. Nanti bagi Bapak Ibu yang suatu saat akan alami ketakutan atau hari ini sedang ketakutan, praktekkan ini. Dan saya yakin kalau kita praktekkan firman Tuhan, kita akan alami kebenarannya. Kita lihat yang pertama dulu ya. Jadi mencari Tuhan itu orang bisa berdoa, bisa sambil puasa, bisa memuji, menyembah Tuhan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan ya. Tetapi prinsipnya kita pelajari ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintahkan atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, yang pertama, saudara mesti melakukan afirmasi, sebuah penegasan di hati kita tentang siapa Tuhan. Itu bisa dalam doa kita, bisa lewat pujian penyembahan kita, atau hanya kita berbicara pribadi dengan Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan penyelamat? Bukankah Engkau Tuhan yang mengasihi aku? Bukankah Engkau Tuhan yang perkasa? Bukankah Engkau Tuhan yang selalu membela aku? Saudara, ketika kita ketakutan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kenapa kita menjadi takut? Misalnya, saya takut, apakah saya masih bisa makan? Kita ingat, bukankah Tuhan yang memelihara kita? Betapa sering kita kesulitan secara keuangan, sampai sekarang masih bisa makan itu. Bukankah Tuhan itu pemelihara hidupmu? Kenapa ketika duitnya menipis jadi khawatir dan ketakutan? Bukankah Tuhan itu sumber berkat? Bukankah Tuhan yang menyediakan kebutuhanmu? Ketika fokus pikiran dan hati kita pada siapakah Tuhan, pribadi Tuhan, sifat Tuhan, itu bagian kita lagi menterapi hati kita sendiri supaya ketakutan dan kekhawatiran itu mulai berkurang. Nanti kalau kita lakukan rutin langkah-langkah berikutnya, kita bebas dari ketakutan itu. Nah, apa yang kau takutkan? Ada Tuhan enggak dalam hidupmu? Apa engkau percaya bahwa Allah itu menyertaimu? Kalau kita percaya, mengapa kita biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terus menguasai kita? Lalu apa artinya kita berdoa, kita tetap khawatir? Apa artinya kita ibadah, kita tetap ketakutan? Kalau kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Apa artinya? Karena fokus pikiran dan hati kita pada masalah, bukan pada pribadi Tuhan sebagai penyelesai masalah kita. Jadi problemnya fokusnya salah. Yosafat tegaskan, bukankah Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita baca ayat yang ke-7. Ya, kita baca yuk. 2, 3. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Sampai sini dulu. Saudara-saudara, yang kedua, saudara fokuskan hati dan pikiran itu pada pribadi Tuhan. Siapa Tuhan? Sifat Tuhan. Yang kedua, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Engkau yang membawa
umat-Mu keluar dari Mesir. Engkau yang membawa leluhur kami, Bapak Abraham, sampai di tanah perjanjian ini. Itu yang dia ungkapkan. Orang yang mencari Tuhan itu bukan sekedar banyak ibadah, banyak berdoa. Kalau hanya sekedar banyak berdoa, banyak ibadah, tetap aja banyak yang ketakutan. Karena tidak mencari Tuhan, hanya cari pengalihan rasa takutnya. Karena kalau ibadah ngumpul dengan saudara-saudara yang lain, nyanyi jadi semangat. Tetapi itu menghibur diri namanya. Mencari Tuhan. Ada yang karena ada masalah berdoa, bagus. Tetapi apakah itu hanya sekedar pengalihan perasaan atau mencari Tuhan? Kalau mencari Tuhan sedang coba mengalihkan, memperbaiki fokus hati dan pikiran, itu bukan pada masalahnya tapi pada Tuhan. Kemudian renungkan kembali, ingat-ingat kembali bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Orang-orang yang mudah cemas dan khawatir itu karena melupakan berkat Tuhan yang pernah diterimanya. Orang-orang yang tidak membiasakan diri mengingat-ingat pekerjaan Tuhan. Sebab kalau kita sering mengingat apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, yang ada lebih banyak pengharapan, ucapan syukur, bukan kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan kita akan bisa berkata begini, sebagaimana dulu Tuhan menolong, yang ini pasti Tuhan pasti menolong. Ada keyakinan luar biasa kan? Apapun masalahmu, kalau dulu Tuhan menolong, hari ini Tuhan pasti menolong. Besok pasti menolong, yang akan datang pasti menolong. Karena Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama, tidak berubah. Masalahnya yang berubah, dan kita kadang-kadang berubah dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah untuk tidak mengasihi, untuk tidak menolong kita. Karena Dia Bapa yang sempurna, kasih-Nya tidak ada cacat celahnya. Ikuti saya. Apapun masalahku hari ini, sebagaimana dulu Tuhan menolongku, hari ini dan besok dan hari selanjutnya, Tuhan pasti juga akan menolong aku. Itu namanya afirmasi. Lakukan. Ketika kita sering lakukan begitu, itu terapi, terapi jiwa kita untuk mengatasi itu. Tetapi kalau yang diomongin hanya masalah, berat ya, waduh sakit ini, waduh ini kebutuhan banget, waduh celaka ini, wah bisa habis aku. Kalau hanya ngomongnya begitu, artinya pikiran dan hatinya semakin fokus pada masalahnya. Adalah orang-orang Kristen yang gampang cemas, gampang takut, pasti fokusnya lagi pada masalahnya, bukan pada Tuhan. Walaupun masih berdoa, masih beribadah. Ya, fokusnya dialihkan pada Tuhan. Jadi bukan melupakan, salah juga. Iman Kristen itu mengajarkan supaya kita tidak menyerah dan tidak takut pada masalah. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan pasti diajar, hadapi. Bapa di surga selalu latih kita. Karena ada Mazmur berkata, Tuhan itu melatih kita berperang. Tuhan melatih kita supaya kita cakap melakukan segala perkara. Makanya saudara-saudara kalau lagi punya masalah jangan lari ya. Larinya apa? Pura-pura gak ada masalah, melupakan masalah dengan rokok, dengan alkohol, dengan narkoba, dengan hiburan. Itu kan, itu supaya melupakan masalahnya. Itu pecundang. Orang yang pemenang itu hadapi masalahnya. Karena dia tidak berdaya, tidak mampu, hadapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Itu orang Kristen, itu anak-anak Allah. Ingat-ingat pekerjaan Tuhan. Ingat. Lalu kalau di pertemuan-pertemuan kelompok misalnya gitu, kalau ditanya, saudara-saudara diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Apa berkatnya? Banyak. Coba siapa yang mau bersaksi? Semuanya mengheningkan cipta.
itu sebuah kebiasaan yang justru melemahkan iman. Kenapa kita harus bersaksi? Itu bagian dari menguatkan iman kita. Menceritakan pekerjaan Tuhan, menceritakan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, mengubah kehidupan kita, menolong kita, lakukan keajaiban dalam hidup kita. Itu harus sering diucapkan. Itu bagian kita bisa menjadi orang yang tidak mudah takut. Kenapa banyak orang Kristen gampang takut seperti itu? Karena yang jelek-jelek diingat, yang buruk-buruk diingat, masalah diingat, tetapi apa yang dikerjakan Tuhan dilupakan. Padahal masih berdoa dan beribadah. Penakut. Yosafat mengajar kita, orang yang berani, yang hebat ini dia ingat apa yang dilakukan Tuhan. Yang ketiga ayat selanjutnya 9. Ya, kita baca. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini mencari Tuhan kan? Jadi ketika ada kelaparan, ketika sakit, ketika ada penghukuman, ketika ada pedang, berarti ada musuh yang akan membinasakan dia. Apa yang dia lakukan? Aku akan berdiri di muka rumah ini. Maksudnya di rumah Tuhan, maksudnya tempat ibadah. Aku akan berdiri di hadapanmu dan aku akan berseru sampai engkau menjawabnya. Apa yang membuat kita kurang percaya dengan Tuhan? Itu harus kita bereskan tuh. Yosafat, aku nggak akan berhenti berseru minta tolong kepadamu kalau sampai engkau mengabulkannya. Ini kan seperti yang diajarkan Yesus. Kalau orang berdoa, minta terus sampai Tuhan kabulkan. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Tuhan itu mau menolong kita. Karena kita percaya tadi siapa Tuhan, pribadi Tuhan yang maha kuasa, yang mengasihi kita, yang melebihi masalah kita. Dan dia sudah membuktikan dia banyak menolong kita, dia banyak bekerja untuk kebaikan kita selama ini. Karena aku percaya pribadinya, aku akan berseru. Makanya orang mencari Tuhan kok doa cuma sekali selesai. Ibadah sekali selesai. Masalahnya masih berat. Sampai Tuhan itu menjawab seruan doaku. Itu berarti kan lagi membangun iman. Walaupun belum selesai masalahnya, aku percaya Tuhan pasti mengabulkan. Ini belum waktunya. Lagi diproses. Lagi dikondisikan Tuhan supaya itu akhirnya selesai. Saudara-saudara, kalau berhubungan dengan instansi itu, orang-orang itu kan, Pak, apakah ini bisa dibantu? Nanti kami kondisikan, Pak. Saudara-saudara, ketika saudara mencari Tuhan, saudara berseru, menyuarakan apa yang jadi masalahmu, Tuhan mengkondisikan supaya itu akhirnya bisa teratasi. Tetapi apakah seketika? Tidak selalu. Tidak selalu. Orang yang buta dijamah Tuhan. Di Alkitab kan disebutkan ada yang apa yang sekarang bagaimana kamu melihat? Aku lihat seperti bayang-bayang pohon. Belum sembuh total, bertahap. Ada kalanya Tuhan bekerja tahap demi tahap. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan tapi biasanya gak terlalu banyak sekali mujizat seketika. Didoakan langsung sembuh. Ada. Tetapi gak selalu. Dan jumlahnya
tidak lebih banyak dari yang berproses. Namanya mujizat. Kalau setiap kita berdoa orang sembuh, kan bukan mujizat biasa dong. Ya kan, setiap kita berdoa minta supaya kita bisa mengikuti yang kuliah nih, bisa ngikutin pelajaran ujian bagus, selalu Tuhan kabulkan. Apa yang pernah diajarkan, ilmu yang pernah kita dapatkan langsung masuk di sini, diingat semua. Kalau itu terjadi bisa enggak? Tuhan bisa aja buat. Itu namanya mujizat. Tapi yang lebih banyak apa? Berproses, belajar dong kamu. Kalau dosen mengajar, perhatikan baik-baik. Gitu kan? Berproses. Kepastiannya adalah Tuhan mau menolongmu. Kepastiannya adalah Tuhan mampu menolongmu. Masalah apapun yang engkau alami saat ini, Tuhan mampu dan mau menolongmu. Prosesnya gimana? Serahkan pada Tuhan, pada ahlinya. Jangan sok kita yang ngatur Tuhan. Harusnya kan begini Tuhan. Kalau saya hubungin saudara saya ini, dia langsung respon. Kalau saya minta tolong orang ini, pasti langsung dong bantu saya. Dia kan terkenal baik. Nah itu artinya kita memaksa keinginan kita supaya Tuhan ikuti. Kembali pertanyaannya, siapa yang Tuhan? Kok kita yang ngatur, yang nentukan bagaimana kita ditolong? Kita sudah minta tolong, tetapi kita yang nyuruh-nyuruh dan ngatur. Coba kalau ada seseorang minta tolong saudara, kemudian orang itu ngatur. Pak, gini aja ya, Bapak lakukan ini. Supaya nanti kalau Bapak lakukan ini, selesai tuh masalah saya. Memangnya dia siapa? Minta tolong tapi ngatur. Tetapi tidak kita sadari, seringkali kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita yang ngatur, harus cepat dong, seminggu selesai, sebulan selesai. Harusnya orang ini begini dong. Untung Tuhan panjang sabar penuh kasih karunia. Kalau kita ada orang minta tolong gitu aja kita keselnya minta ampun kan. Atau kalau itu datang ke rumah kita, udahlah gak bisa nolong, pulang aja sana. Coba kalau Tuhan begitu. Tapi gak sadar kita sering begitu ya. Ikutin prosesnya. Jaga hati, tetap percaya. Imanmu harus teguh. Lewatin proses ini, percaya. Percaya. Belum melihat tapi sudah percaya. Baru kelihatan tanda kecil tapi sudah percaya. Itu namanya beriman. Mencari Tuhan itu membuat iman kita jadi kuat lagi. Makanya kembali, saudara banyak berdoa, banyak beribadah. Kalau nggak mencari Tuhan, imannya tetap lemah. Mencari Tuhan. Yang ke berapa? Iya, ini sampai 100 nanti. Ayat 10. 10 sampai 12. Ya, kita baca sama aja. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhkannya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bagian yang kelima ini curhat. Cerita kepada Tuhan. Saya kan suka konseling, biasanya kamu curhat sama Tuhan lah. Sudah Pak. Tetapi langkah 1, 2, 3, 4 gak dilakukan. Tetap aja, khawatir tetap khawatir, cemas tetap cemas, takut tetap takut. Hatinya lemah tetap lemah, karena apa? Curhatnya yang dilakukan. Enggak, kita curhat kepada siapa? Dengan Tuhan curhat itu bagus, itu konseling dengan Tuhan yang paling mudah waktunya. Karena kalau kita ingin konseling dengan hamba Tuhan, dengan konselor, kan mereka juga ada jadwal, ada kesibukan, tidak selalu bisa. Waktunya cocok
dengan Tuhan kapan saja. Tetapi langkah pertama tadi ya, saudara ingat siapa Tuhan. Apa yang telah dikerjakan dalam hidupmu? Apa yang sudah dikerjakan dalam hidupmu? Apakah engkau mempercayai Dia atau tidak? Kalau engkau mempercayai Dia, begitu saudara berdoa, curhat, menceritakan, ini yang terjadi loh Tuhan. Mereka jahat sekali Tuhan. Kami tidak sanggup melawan. Ini menakutkan sekali. Mulai curhat itu kan dari hati. Dari perasaan. Itu namanya curhat. Tetapi kalau hanya cerita tentang hal-hal yang peristiwanya saja, tidak cerita tentang apa yang di hati kita dengan jujur, namanya enggak curhat. Namanya curhat. Curhat itu apa? Curahan hati. Jadi apa yang ada di hatimu diceritakan. Nah, kalau hanya cerita yang di permukaan ceritanya kisah, itu namanya enggak curhat. Itu hanya cerita peristiwa, melaporkan saja. Dengan Tuhan itu jangan basa-basi. Dengan Tuhan itu jangan sembunyikan masalahnya yang sesungguhnya dan perasaanmu, hatimu yang sesungguhnya. Lalu selalu menempatkan diri, aku korban, ini kesalahan orang lain, ini gara-gara dia sih gak simpati sama aku, dia gak peduli sama aku, makanya seperti ini. Gak selesai masalahnya, tetap aja cemas dan takut. Karena apa? Habis doa gak ada solusi. Karena kita kan hanya nyari siapa yang salah dan mencari pembenaran diri sendiri, gak mencari solusi yang seperti itu. Nah ini sekarang saya tanya, saudara-saudara kenapa kita ada masalah gak selesai-selesai padahal sudah berdoa dan semakin rajin tuh beribadah. Jangan-jangan yang begitu tuh. Kita konseling dengan Tuhan, curhatnya hanya yang menguntungkan kita, yang buruk-buruknya enggak, yang negatifnya kita enggak cerita. Kalau kita mencari Tuhan, hasilnya itu pasti namanya mencari Tuhan, bertemu Tuhan. Benar enggak? Kalau bertemu Tuhan akan mendapatkan solusi dari Tuhan. Ini yang terjadi dengan Yosafat. Ayat 14-15. Sampai 17 saja itu lengkap kalimatnya ya. Kita baca sama-sama. 2-3. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Tuhan ini dua penekanannya. Yang pertama, Tuhan akan menyelesaikan masalah diri kita dulu. Jangan takut. Jangan kamu gentar. Problem kenapa banyak orang tidak mampu mengalahkan masalahnya karena takut. Karena gentar sehingga tidak menyelesaikan apa-apa. Hanya ngeluh, hanya melamun-melamun, tidak lakukan apa-apa, menghindar untuk menghadapinya. Bereskan hati kita, setelah itu Tuhan kasih jalan. Besok ya, besok kamu harus maju berperang, tetapi bukan kamu kok yang harus berhadapan langsung. Aku akan berhadapan dengan mereka. Berarti aku akan membela kamu. Kamu lihat saja apa yang aku kerjakan dan aku akan berikan kamu kemenangan. Tuhan pulihkan hati kita, pulihkan iman kita, pulihkan pikiran dan perasaan kita, baru setelah itu Tuhan kasih solusi. Kenapa banyak orang tetap aja takut, sudah berdoa, sudah mencari Tuhan, karena dia hanya cari solusi tetapi dia tidak mau dijamah Tuhan hatinya. Orang mencari Tuhan berubah.
Orang yang mencari Tuhan, Tuhan jamah pertama bukan masalah kita, tetapi pribadi kita. Kalau kamu sudah keluar dari jalan Tuhan, kamu harus meninggalkan jalan Tuhan. Tuhan jamah hatimu supaya engkau bertobat, supaya engkau kembali di jalan Tuhan. Kalau engkau memiliki pikiran yang sia-sia, hatimu jahat, Tuhan jamah sehingga pikiran dan hatimu itu menjadi kudus di hati Tuhan. Ketika engkau sudah mengandalkan manusia selama ini, mengandalkan seseorang untuk menolongmu, akhirnya iman kita tumbuh. Tuhanlah yang bisa aku andalkan. Ada perubahan dalam diri kita. Orang yang mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, pasti berubah. Yang berubah pertama, dirinya. Baru setelah itu Tuhan kasih solusi untuk mengatasi masalah. Problem kita, seringkali kita hanya pengen masalah kita selesai, gak perlu berubah. Kalau berdoa, Tuhan langsung jawab doa kita, tapi kita gak perlu berubah. Karena kita merasa baik-baik saja. Saudara, saya kasih tahu, kalau kita ketemu masalah, kemungkinan masalah itu ya, yang pertama, roh jahat yang menimbulkan masalah dalam hidup kita. Yang kedua, orang lain yang jahat dengan kita. Dan yang ketiga, karena kita lagi buat salah. Kita harus tahu. Kita harus tahu. Yang paling enak nyalahkan setan, makanya doa pelepasan. Yang paling enak nyalahkan orang lain, makanya doakan saja supaya orang itu bertobat. Kenapa kita tidak doakan? Mungkin saya juga perlu bertobat. Kesalahan apa? Dosa apa yang membuat saya mengalami masalah ini? Karena ketika kita mencari Tuhan, ketemu Tuhan, Tuhan ingin ubah diri kita dulu. Kalau diri kita sudah diubah Tuhan, Tuhan akan tunjukkan ini loh solusinya. Dan Yosafat temukan solusinya itu langsung berubah. Dan yang dia lakukan luar biasa, bukan lagi ketakutan, dia kumpulin orang-orang, besok kita maju berperang. Dan yang paling utama adalah orang-orang Lewi pemuji. Kita siapkan tim pujian yang terbaik. Berarti imannya begitu kuat. Kalau besok dia maju berperang, dia sudah siapkan tim pemuji. Karena yakin bahwa itu waktu kemenangan bagi mereka. Karena mereka yakin betul bahwa mereka akan berhasil mengalahkan musuh. Siapkan dulu puji-pujian, penyembahan. Karena mereka beriman. Berarti imannya kembali pulih juga kan. Saudara, apa yang saudara ketakutkan hari ini? Mari kita hampiri Tuhan. Kalau Yesus Kristus sudah diserahkan kepada kita, kalau Allah merelakan anak yang tunggal mati di atas kayu salib untuk kita, tidak ada satu hal pun dalam hidup ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia akan selalu membela kita, dia akan menolong kita. Jangan biarkan ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu merusak suasana hatimu terus-menerus, mengganggu pikiranmu, dan membuat hubunganmu dengan orang sekitar itu tidak berjalan dengan baik. Karena kita banyak mengeluh. Tetapi kalau kita memahami ini, kita akan lebih tenang walaupun ada masalah. Kita tetap yakin, punya pengharapan walaupun masalahnya belum selesai. Yesus sudah membayar lunas untuk semua masalah hidup kita, supaya kita ada di posisi itu.